Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, episode 79-80. Pil masuk ke mulutnya dan eliksir segera mencair. Segera, kekuatan ramuan mengalir ke tubuhnya, seperti mata air dingin bergelombang, yang menghilangkan kelelahan di tubuhnya. Selain itu, efek obat dari ramuan ini bahkan dapat menenangkan kesemutan dalam pikirannya, jiwa yang lemah yang disebabkan oleh alkimia secara bertahap dipulihkan di bawah ramuan-ramuan. 2 jam kemudian, dia memuntahkan gas basi, berbalik lagi, dan menggerakkan pikirannya, menawarkan api sungguhan dan menerobos ke dalam tungku alkimia. Dia tenang. Ye Chen memperingatkan dirinya sendiri dengan cara ini. Segera, pertama beberapa rumput roh dijatuhkan. Karena pengalamannya yang gagal sebelumnya, dia ekstra hati-hati kali ini, setiap langkah dilakukan dengan hati-hati. Kali ini, sebagian besar penyulingan Hui Xuandan mengalami kemajuan, dan ia kembali kehilangan kredit. Jangan berkecil hati, teruskan. Ye Chen penuh energi, dan setiap langkah sangat lambat, yang secara bertahap membuatnya melupakan keberadaan waktu. Meskipun ia masih gagal, tekniknya jelas lebih mahir daripada kepahitan sebelumnya. Tidak jauh dari sana, Su Fu membuka matanya lagi dan melirik abu rumput roh di bawah tungkudan. Aku menghabiskan 93 rumput roh tahun itu untuk membuat Hui Xuandan. Ye Chen, bagaimana denganmu? Gumam, dan Su Fu jatuh ke dalam kepalsuan lagi. Tungku alkimia bergetar lagi, dan Ye Chen gagal untuk ke-20 kalinya. Aku tidak percaya. Setelah menggertakkan giginya, dia tidak beristirahat sejenak, dan menawarkan api yang sebenarnya lagi. Ini adalah gunung spiritual yang dikelilingi oleh aura di gerbang dalam. Heng Yue disebut Yun Fei Peak. Pada puncaknya, Chu Xuaner duduk di sana dengan tenang dan bersuara. Di belakangnya, sebuah bayangan datang perlahan, meringkuk aroma menawan seorang wanita. Linger, mengapa kamu kehabisan lagi? Merasa Chu Linger datang, Chu Xuaner bangkit, dan masih ingat untuk bangkit di dahi Chu Linger, malas lagi. Tidak, Chu Linger menyeringai, lalu melihat sekeliling, seolah mencari sesuatu. Apa yang kamu cari? Saudaraku, kudengar kamu menerima pekerja magang di luar. Di mana? Bawakan itu padaku, aku akan melihat bakat seperti apa yang bisa masuk ke matamu. Itu masih di luar. Chu Xuaner berbisik sambil tersenyum, itu memang pria kecil yang sangat menarik. Tes yang kuberikan padanya adalah memasuki pintu bagian dalam. Jika bahkan tidak melewati ini, maka itu akan dihindari. Setelah mengatakan itu, Chu Xuaner tidak lupa mendorong Chu Linger dan mendesak, cepat pergi ke retret. Jangan menyelinap keluar lagi. Aku mengerti, aku mengerti. Chu Linger berkata dengan fitnah di perutnya, tetapi dia dengan patuh pergi dari sini. Keluar dan, larut malam, suara serak terdengar di Lingdan Pavilion. Menyempurnakannya begitu cepat, tidur Su Fu sudah bangun, berbalik dan melompat keluar, dan melangkah ke Ye Chen. Melihat Ye Chen lagi, dia telah menangkap obat mujarab yang terbang dari tungku alkimia di tangannya. Su terlalu lelah. Dia hanya menggaruk ketika menangkap Lingdan. Dia hampir jatuh ke tanah, tampak pucat seperti kertas, dengan mata cekung, mata merah, janggut-janggut di wajahnya, dan wajah dekaden di wajahnya. Su Fu menembak dan menembus sinar cahaya ke tubuh Ye Chen, yang memungkinkan Ye Chen menstabilkan tumitnya. Halus. Terlepas dari kelelahannya, Ye Chen menatap Hui Xuandan di tangannya dengan sukacita. Ramuan ini tidak sehalus dan sehalus penyulingan Su Fu, dan bahkan sedikit pispot, dan bahkan gas ungu yang menempel di sana kadang-kadang tidak ada, dan jalan bergaris juga samar-samar. Namun, Rao sangat senang bahwa dia sangat lega. Setelah semua, ini adalah pertama kalinya untuk berlatih alkimia, dan itu tidak bisa dimaafkan seperti Su Fu Lian. Su Fu telah mengambil alih Hui Xuandan, dan kemudian dia masih melirik rumput roh yang tersisa. Hanya butuh 40 salinan lincau untuk membuat Hui Xuandan. Ada cahaya kejutan di matanya, Su Fu benar-benar terkejut, bahkan dan Chen tua untuk pertama kalinya, saya menggunakan hampir 70 porsi alkimia. Bocah ini, meskipun hasil Ye Chen jauh melampaui harapannya, dia dengan tenang berkata, kamu nyaris tidak lulus, tapi kualitas Xuan dan kamu terlalu buruk kali ini, dan akan butuh waktu untuk mengasah. Mengerti? Ye Chen menyeringai. Bukan hanya obat mujarab pertama yang kamu sempurnakan, mari kita makan. Su Fu memberikan Ye Xuan kembali padanya. Ye Chen Zong mengangguk, memegang ramuan pertama yang dia buat sendiri, lalu membuka mulutnya dan menelannya. Segera, kekuatan obat Hui Xuandan meleleh di tubuhnya, dan energi yang dikonsumsi dengan cepat diisi kembali. Sperma yang kaya ini memang jauh lebih kuat daripada Yuling Ye. Ini adalah Yuling Ye dan Lingdan. Kesenjangan besar. Ayo istirahat. Lanjutkan besok. Su Fu menghilang di sini dengan sepatah kata, dan kemudian sebuah suara berdegup kembali. Bersihkan tungku alkimia, terutama residu-residu itu. Memahami. Ye Chen dalam suasana hati yang baik, pindah langsung ke puncak tungku alkimia, lalu berbalik dan melompat. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu.
Ada pemandangan yang sunyi di paviliun Lingdan, mengetahui bahwa ada sedikit suara langkah kaki, keheningan malam pecah. Ini adalah wanita yang keluar dari aula di paviliun Lingdan. Dia berkibar di pakaiannya, datang secara pribadi, 3.000 sutra biru bergerak tanpa angin, dan pipi yang indah terlahir penuh ketidakpedulian ribuan mil jauhnya, seluruh temperamen itu seperti lotus es. Murid perempuan ini adalah Qi Yue, murid pertama paviliun Lingdan. Retret ini masih belum menembus matahari yang sebenarnya. Gumam berbisik, mata Qi Yue Mei berkedip dengan enggan. Hah! Ketika dia melewati tungku alkimia, dia sedikit mengernyit dan mendengar suara jangkrik di dalamnya. Siapa? Keluar, kata Qi Yue dingin. Segera, tangan hitam dan putih hitam diambil dari dalam, dan kemudian Ye Chen, yang berkulit hitam, jatuh dari kepalanya. Melihat ini, mata Qi Yue Mei membeku sejenak. Siapa kamu? Mengapa kamu di paviliun Lingtan? Apa yang kamu jalankan di tungku alkimia? Mendengar itu, Ye Chen berbalik dan melompat keluar, dan tersenyum, saya Penatua Su memanggil untuk berantakan. Melihat Ye Chen, yang penuh dengan hitam dan putih, dan terutama ketika dia merasakan roh kental Ye Chen, alis Qi Yue Qiao mengerutkan kening lagi. Melihat pipi dingin Qi Yue ditutupi dengan es, dan tampak jijik dan meremehkan dalam wacana Qi Yue, Ye Chen hanya membuat dengungan asin dan lucu. Akhirnya melirik Ye Chen, Qi Yue melangkah maju. Ekspresi apa? Aku tidak berhutang uang padamu. Ye Chen tidak setuju dan naik ke tungku alkimia lagi. Segera, api nyatanya di Danhai bergetar, seolah-olah dia merasakan api tanah di bawah tungku alkimia lagi, dan itu menjadi sangat gelisah, jika itu tidak dikendalikan oleh Ye Chen, akan mungkin untuk lari ke bawah dan menelan api. Jujur saja, ini menakutkan untuk anak-anak, Ye Chen mengutuk. Memang, sejak pertama kali ia melompat ke tungku alkimia ini, api unggun itu jujur, dan ia tidak berani menunjukkan kepalanya. Meskipun tidak memiliki kecerdasan spiritual, ia memiliki kerohanian. Ia masih sangat takut akan api sejati yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Menyeka abu di tungku alkimia, Ye Chen menemukan bahwa masih ada banyak kata di dalam tungku alkimia. Su terlalu gelap di dalam tungku alkimia, yang secara tidak sadar mengorbankan api yang sebenarnya dan menahannya di telapak tangannya. Api yang sebenarnya langsung mengguncang emas di dalam tungku alkimia. Dia bisa melihatnya dengan jelas, masing-masing kata-kata itu seukuran kuku bayi. Itu diukir padat di seluruh tungku alkimia. Baris kata-kata itu mungkin terlalu tua, dan dia tidak mengenalinya. Tiba-tiba, dia sepertinya mendengar suara rendah Long Yin, dan itu terdengar samar, membuatnya berpikir itu adalah ilusi. Dengan sedikit mengernyit, dia mengulurkan tangan dan menyentuh teks padat itu dengan ringan. Pola ini tidak masalah, teks-teks padat itu telah bergerak, dan mereka bersirkulasi di dinding bagian dalam tungku alkimia, masing-masing bersinar dan bersinar, cemerlang, dan dia tidak bisa menahan untuk menutupi matanya. Segera, teks-teks padat itu melompat keluar dari dinding bagian dalam satu persatu, membalikkan Ye Chen dengan cepat. Pada akhirnya, semua alis Ye Chen mengalir ke dirinya. Dengan raungan rendah, Ye Chen memeluk kepalanya dan pingsan di tempat. Malam, sekali lagi menjadi hening. Dia kembali dari luar selama Qi Yue, tetapi hanya melirik tungku alkimia dan memasuki ruang samping. Di dalam tungku alkimia, Ye Chen masih berbaring di sana dengan tenang, tetapi pikirannya terlibat dalam suasana hati yang indah. Ini, apa tempat ini? Dia menatap dunia dengan kaget. Di depannya, itu adalah dunia ilusi dan barbarisme. Gunung-gunung raksasa menjulang tinggi, gunung-gunung menjulang tinggi, dan tanah yang luas tidak ada habisnya. Meskipun itu ilusi, dia bisa merasakan perasaan liar. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, dunia ilusi ini tampak bergetar. Di kejauhan, dia melihat sosok agung datang perlahan-lahan, dan suara gedoran ternyata adalah suara berjalannya. Dia terlihat seperti orang barbar kuno, dengan tangan kosong dan kulit harimau di bawah punggungnya. Pria ini memiliki pinggang yang didukung harimau, mata seperti obor, rambut hitam gelap berantakan, berkibar di angin, dan otot-otot seperti naga. Apakah ini orang barbar kuno? Ye Chen bergumam. Meskipun itu hanya ilusi, dia masih merasakan tekanan kuat. Setiap langkah dari sosok agung itu membuat hatinya bergetar. Bang! Di wajah Ye Chen yang terkejut, pria biadab itu turun dan berhenti di sana. Punggungnya seperti gunung, berdiri diam, seperti monumen yang tidak akan pernah jatuh, dan tidak ada kekuatan eksternal yang bisa mengguncangnya. Dia berdiri seperti itu, seperti patung. Reinkarnasi matahari dan bulan, musim semi ke musim gugur, dia tidak tahu berapa lama dia berdiri, dia tidak pernah bergerak sedikit pun, bertahun-tahun meninggalkan jejak di pegunungannya yang dalam. Lagi pula, dia bergerak, matanya tiba-tiba terbuka, dan dua semburan listrik yang menggetarkan keluar. Kemudian, di tubuhnya, sebuah pola naga muncul dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan lebih banyak listrik berjalan di lengannya. Kang Long, bersamaan dengan raungannya yang menakutkan, dia melangkah keluar, lalu melambaikan tangannya dengan keras, dan tidak mengeluarkan apapun. Tiba-tiba, ada naga berteriak di langit, dan pria biadab itu membanting bayangan besar naga guntur, dan bayangan naga guntur meraung, dan langsung menuju ke langit. Boom! Bergemuruh. Tiba-tiba, langit dan bumi berubah, dan awan-awan mendung.
Bayangan naga besar menghancurkan langit, dan langit serta bumi tidak diketahui. Oke, misteri dominan yang bagus. Melihat semua ini, mulut terbuka Ye Chen belum ditutup untuk waktu yang lama. Pada saat ini, dunia ilusi mulai menghilang, dan arus besar informasi mengalir ke dalam benaknya. Ini adalah metode rahasia yang disebut Kang Long, dan gambar orang barbar yang melakukan metode rahasia ini ada di pikirannya. Pemutaran tidak terbatas. Saya tidak tahu kapan, di tungku alkimia, Ye Chen tiba-tiba duduk. Dia bangun setelah kelesuan singkat. Kang Long. Dia bergumam sebelum dia mengerti bahwa dia terlibat dalam konsepsi artistik yang indah, dan konsepsi artistik itu memiliki gambaran tentang memori kehidupan biadab sebelumnya, dan itulah tepatnya yang dinamai Kang Long. Berpikir untuk dirinya sendiri, dia buru-buru bangkit dan melihat dinding bagian dalam tungku alkimia lagi, hanya untuk menemukan bahwa teks padat di atasnya hilang. Sepertinya, misteri Kang Long ini telah dipotret dalam tungku alkimia ini sejak lama. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Jika begitu, bukankah Su Fu tahu? Katakan saja, Ye Chen memalingkan matanya dan melihat api dan hai yang sesungguhnya. Namun, misteri Kang Long ini hanya akan muncul ketika bertemu dengan api sungguhan, dan api tanah jauh. Tanpa kualifikasi untuk membuatnya muncul, maka Su Fu tidak tahu, itu masuk akal. Dengan spekulasi semacam itu untuk sementara waktu, dia berbalik dan melompat keluar dari tungku alkimia. Kehabisan paviliun Lingdan, dia datang ke Hall San milik Hang Yuesong. Ini dia, mencari tempat rahasia. Ye Chen duduk dengan tergesa-gesa dan memahami rahasia Kang Long. Metode-metode rahasia Kang Long mengalir dalam benaknya lagi. Selama pencerahan, dia menahan lidahnya. Kang Long, hanya mendengarkan namanya adalah rahasia yang mendominasi dengan posisi menyerang. Metode-metode rahasia Kang Long juga diperkenalkan dengan cara ini. Metode rahasia sombong ini memiliki persyaratan tinggi pada tubuh fisik Castor, karena keganasan tubuh fisik tidak dapat mencapai standar dan akan terluka. Orang barbar dalam konsepsi artistik haruslah orang barbar kuno. Orang barbar memiliki tubuh fisik yang kuat, dan keterampilan mereka secara alami sombong. Aku tidak tahu apakah kekuatan fisikku telah mencapai standar peserta pameran Kang Long. Berpikir seperti ini, Ye Chen tiba-tiba berdiri, mengambil napas dalam-dalam, dan metode-metode rahasia Kang Long segera beroperasi. Menusuk, menusuk. Tiba-tiba, ada air mata di tubuhnya yang tak dapat dijelaskan, menyebabkan rasa sakit di tubuhnya. Dia jelas merasakan aliran darah yang cepat di tubuhnya, lebih seperti api yang membakar, dan kekuatan sombong melonjak di meridian. Rao tidak bisa menahan teriakan ketika fleksibilitas meridiannya terasa menyakitkan. Kang Long. Dengan raungan, dia melangkah maju dan meledak dengan satu telapak tangan. Tiba-tiba, ada suara Tyrannosaurus, dan hantu naga guntur meraung seketika, menyapu pepohonan kuno dan puing-puing. Boom! Bergemuruh. Raungan itu berdering, dan dinding batu yang kokoh beberapa kaki jauhnya runtuh dengan telapak tangannya. Pada saat ini, Ye Chen, yang baru saja melempar Kang Long, hampir jatuh head-to-head di tanah. Ini adalah konsumsi yang sangat besar. Matanya penuh keheranan. Ye Chen buru-buru mengisi beberapa suapan roh ke dalam mulutnya, dan catatan Kang Long hampir menghabiskan seluruh vitalitasnya dari Danhai. Benar saja, setelah serangan sombong, dukungan kuat diperlukan untuk mendukungnya. Meskipun metode rahasia Kang Long sombong, dalam keadaannya saat ini, itu adalah batas untuk melemparkannya sekali, dan jelas mustahil untuk mengenai telapak tangan kedua. Ketika cairan roh memasuki tubuh, energi sejati yang dikonsumsi oleh metode rahasia Kang Long perlahan pulih, tetapi rasa sakit tubuh masih ada. Aku masih melukai diriku sendiri, Ye Chen menghela nafas, dengan kekuatan fisikku sekarang, aku benar-benar dapat melakukan misteri panjang ini di depanku. Itu hampir fajar, Ye Chen sekali lagi minum seteguk cairan, dan kemudian berlari keluar dari pegunungan. Kembali di Lingtan Pavilion, itu sudah cerah. Di aula bagian dalam, Su Fu telah duduk bersila dan menunggu. Penatua, awal, Ye Chen menyapa sambil tersenyum. Ayo, datang ke sini. Su Fu memanggil Ye Chen, dan kemudian berbisik, sampai jumpa bulan lalu. Ye Chen mengangguk, tahu bahwa Su Fu sedang berbicara tentang muridnya Qi Yue. Rasanya seperti Yue Wei di keluargaku. Su Fu memandang Ye Chen sambil tersenyum. Ye Chen tertegun, tetapi masih berkata, itu terlihat cantik dan terlihat seperti anak perempuan peri. Seperti tidak, Ye Chen ragu-ragu. Dia mendengarnya. Dia bangun pagi-pagi. Su Fu akan mencocokkannya dengan Qi Yue. Tuan, sebuah suara wanita kasar datang dari aula samping. Saat berikutnya, Qi Yue, mengenakan gaun putih, berjalan ke aula bagian dalam, apa yang bisa dia lihat adalah pipinya dengan amarah. Yuir, kau keluar. Su Fugan tertawa, pura-pura konyol di sana. Qi Yue menatap Su Fu dengan keras, Mei Mei menembak langsung ke Ye Chen, dan matanya masih dingin. Para murid berlatih dengan satu hati, tidak ada urusan pribadi anak-anak. Selain itu, bahkan jika Anda mencari, cari seseorang yang lebih baik daripada saya apa dia, negara kental, tidak bisakah kau menikah? Qi Yue membelah kepalanya dan menutupi wajahnya dengan minuman mabuk, tidak hanya Su Fu, tetapi bahkan Ye Chen, yang dihina dan dimarahi, tidak bisa mengangkat kepalanya. Yuer, dengarkan aku. Aku tidak mau mendengarkan. Qi Yue langsung menyela kata-kata Su Fu, dan sebelum dia pergi,
dia memberi Ye Chen tatapan dingin, dan kemudian dia berjalan keluar dari aula dalam dengan jubah. Setelah Qi Yue pergi, Ye Chen menarik sudut mulutnya dan memandang Su Fu ke samping. Aku berkata lebih tua, Anda murid, temperamen ini juga mengerikan. Ah, aku sudah terbiasa dengan itu. Baiklah, Penatua Su, yang membersihkan tungku alkimia Anda secara normal. Ye Chen mengalihkan topik pembicaraan ke tungku alkimia, dan ingin memastikan bahwa Su Fu tahu apakah ada rahasia naga tersembunyi. Itu bayiku, kecuali kamu, aku membersihkan dengan UER pada hari kerja. Maka kamu tidak menemukan apapun di tungku alkimia. Ye Chen bertanya ragu-ragu. Staff, apa? Su Fu menatap Ye Chen sejenak. Melihat Su Fu menunjukkan ekspresi seperti itu, Ye Chen mendapat jawaban yang diinginkannya. Yaitu, Su Fu dan Qi Yue bahkan tidak tahu bahwa naga Kang misterius tersembunyi di dalam tungku alkimia, dan bahwa rahasia Kang cenderung memenuhi api yang sebenarnya. Muncul, bagaimana denganmu? Apa? Su Fu masih menatap Ye Chen. Tidak ada, itu adalah sisa dari rumput semangat. Ye Chen berkata dengan santai, lalu berjalan keluar dari aula bagian dalam, aku akan membuat alkimia. Repot, kata Su Fu marah. Episode 81-82. Ketika dia datang ke tungku alkimia, Ye Chen mengambil napas dalam-dalam, dan menawarkan api asli dan menuangkannya ke dalam tungku alkimia. Su Fu juga mengikuti dan berbaring di kursi. Meskipun dia dalam kondisi tidur, dia selalu memperhatikan Ye Chen. Segera, alkimia Ye Chen pecah, dan rumput roh yang dilemparkan terbakar bersih. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, dia melanjutkan lagi. Alkimia sepanjang hari, ia menggunakan semua rumput roh yang tersisa, tetapi hanya 3 Huixuandan yang disempurnakan. Kemajuan anak ini juga cepat. Su Fu, berbaring di kursi, diam-diam mengagumi bakat Ye Chen. Pada tahun yang sama, ia menggunakan lebih dari 90 rumput roh untuk merekonstitusi Huixuan dan untuk pertama kalinya, lebih dari 2 kali lipat Ye Chen, dan ia menggunakan lebih dari 80 rumput roh di pemurnian kedua Xuanzang. Ye Chen hanya menggunakan selusin salinan. Bakat alkimia yang mengerikan, dan Chen, Anda akan terkejut di masa depan, gumam Su Fu. Kelelahannya menyebabkan Ye Chen runtuh di bawah tungku alkimia, terengah-engah. 3. Hei, sambil menahan mereka bertiga ke Xuandan, dia senang. Dia tidak berharap untuk pergi ke langit dalam satu langkah, tetapi dia membuat kemajuan setiap hari. Apakah kamu merasakan perubahan kekuatan jiwa? Suara itu terdengar, dan Su Fu datang perlahan. Ye Chen mengangguk dengan gembira, aku menemukan bahwa kekuatan jiwaku sedikit lebih kuat ketika aku terus memperbaiki alkimia, dan suasana hatiku jauh lebih jelas. Sepertinya anak ini tidak bodoh. Penatua Su, apakah Anda memiliki ramuan yang menyehatkan jiwa? Ye Chen menyeringai sambil menggosok tangannya. Aku punya itu milikku, kamu ingin melakukannya sendiri. Aku tidak punya Danfang. Ye Chen menatap Su Fu dengan mata jernih. Su Fu melirik Ye Chen dengan marah, mengambil gulungan dari tangannya dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Ye Chen buru-buru mengambilnya. Setelah melihat sekeliling, ia memperhatikan bahwa eliksir yang disebut Soldan juga merupakan sejenis eliksir, tetapi dari sudut pandang deskripsi, peringkatnya tampaknya lebih tinggi daripada Huixuandan, dan metode pemurniannya sangat rumit. Danfang aku tunjukkan kepadamu, jangan meneruskannya. Su Fu memperingatkan Ye Chen, Danfang sangat penting bagi ahli alkimia kita, jangan menganggapnya serius. Mengerti? Ye Chen menjawab dengan santai, menatap Danfang. Lihatlah perlahan. Su Fu bangkit dan berjalan menuju aula dalam, meninggalkan token sebelum pergi, rumput spiritual apa yang hilang, bawa token saya ke Taman Lin Chao untuk dipetik. Apakah ada hal-hal baik? Memegang token Chen, mata Ye Chen menjadi cerah, ini adalah izin. Malam itu, dia datang ke Taman Lin Chao dengan tanda. Kembali ke Lin Chao Garden lagi, dia merasa cukup optimis, karena dia memiliki token di tangannya, dia tidak sopan. Ye Chen datang untuk pertama kalinya, segera setelah dia berjalan ke Taman Lin Chao, dia mendengar suara centil wanita itu berasal dari loteng kecil itu. Ye Chen terbatuk, dan menyentuh ujung hidungnya, seolah wanita itu menangis. Bunyi ranjang tidak bisa tidak mengingatkannya akan keindahan musim semi di hutan monster malam itu, dan suara itu sepertinya bergema di telinganya saat itu, membuatnya bahagia. Menarik pikirannya, dia batuk. Tiba-tiba, terdengar suara panik di loteng, cepat dan berpakaian. Segera, murid laki-laki bernama Li San melangkah keluar, bahkan tidak mengikat pakaiannya. Apakah ada yang salah? Li San bertanya, dengan sok. Penatua Su meminta saya untuk memilih rumput roh, kata Ye Chen, menunjukkan token Su Fu. Oh, ya. Setelah melihat token Penatua Su, Li San berubah seketika, wajahnya tersanjung, seolah-olah melihat token, seolah-olah melihat Su Fu sendiri. Kamu terus sibuk. Ye Chen terlalu malas untuk membuang waktu dengannya, memegang token dan langsung masuk. Di mata, Anda dapat melihat bahwa ada 1 hektar rumput semangat, masing-masing berlama-lama dengan aura, berjuang untuk kesegaran. Tanpa penundaan, dia mengeluarkan Danfang dari Huixuan dan Soldan, dan mulai memilih eliksir yang diperlukan untuk pemurnian. Berbeda dari sebelumnya, kali ini dia cukup percaya diri, membuka tas penyimpanan, seperti panen, orang-orang berjalan melewatinya, semua di belakang telanjang, seluruh perilaku perampok. Sambil berjalan,
Api asli Dan Hai bergetar. Aku lupa tentang itu. Ye Chen bergegas dan melihat ke satu arah. Pertama kali, api sungguhan bergetar, membuktikan bahwa ada bayi di Taman Lincau ini, tetapi karena terakhir kali ketat, ia tidak punya waktu untuk memeriksa. Kali ini ia datang dengan token, dan ia secara alami menjelajahinya. Menyerah memetik rumput roh untuk sementara waktu, dia berjalan ke satu arah. Dia tidak berhenti sampai dia tiba di sudut dalam Taman Lincau, karena tidak ada jalan lain di depannya, itu adalah tebing tak berdasar. Mengernyit sedikit, dia melirik ke bawah. Pada pandangan ini, dia buru-buru menarik matanya, dan tebing itu tidak turun, dia meliriknya, dia merasakan perasaan tertelan, dan dia tidak bisa terbang jauh dari udara. Seharusnya tepat di bawah. Gumam, Ye Chen melihat sekeliling. Ini sudah menjadi tepi gunung Heng Yue Zongling. Bahkan jika itu adalah dunia spiritual, sulit untuk menaiki tebing, belum lagi ada larangan di sini, dan orang-orang musuh tidak akan cukup bodoh untuk mencuri di sini. Apa yang terjadi di bawah? Ye Chen merasakan dagunya dan melempar batu. Hanya 1/4 jam kemudian, dia tidak mendengar jawaban. Api sungguhan mulai bergetar hebat lagi pada saat ini. Tidak ada gunanya menggerakkanmu lagi, aku tidak bisa turun. Ye Chen dengan tak berdaya membentangkan tangannya, kamu harus turun, kamu turun sendiri. Tanpa diduga, api dan hanya yang sebenarnya benar-benar keluar, seperti cahaya keemasan turun. Kamu benar-benar pergi. Ye Chen tidak responsif, tetapi Zhen Huo menghilang ke hadapannya. Dalam keputusasaan, dia berbaring di mulut tebing dan melihat ke bawah, tetapi yang bisa dia lihat hanyalah awan berkabut, belum lagi sosok api yang sebenarnya. Setelah waktu yang lama, tidak ada api nyata yang menyala. Turun. Ye Chen tampaknya telah mendengar suara seperti itu. Aku ingin tahu apakah itu turun dari tebing, atau diturunkan dari ketiadaan, atau dia mendengarnya salah. Segera, sedikit cahaya emas melintas di bawah. Kembalilah. Mata Ye Chen berbinar. Api nyata kembali, dan kemudian bergegas ke Dan Hai Ye Chen. Kali ini ternyata baik-baik saja, bersembunyi di laut Ye Chen dan merosot, dan sepertinya dia tidak menarik sedikit pun. Itu masih bergetar dari waktu ke waktu, tetapi alih-alih menemukan getaran bayi, itu bergetar ketika dia takut. Apa yang terjadi di bawah ini? Ye Chen melihat api yang sebenarnya untuk pertama kalinya. Dia adalah pertama kalinya dia melihat api yang sebenarnya begitu banyak. Namun, api sejatinya cerdas, tetapi dia tidak bisa berbicara, bahkan jika dia menemukan sesuatu di bawah tebing, dia tidak bisa memberitahu Ye Chen. Ye Chen merasa tak berdaya, dan akhirnya melirik tebing sebelum berbalik dan pergi. Sambil memegang tas penyimpanan, dia mengambilnya lagi, sampai tas penyimpanan penuh, sebelum mengeluarkan Xiaoku dari Taman Lincau. Setelah dia pergi, ada mata besar ilusif di tebing jauh di Taman Lincau. Baru saja mata ilusi menghilang. Kembali ke Lintan Pavilion hampir fajar. Berbekal tas penyimpanan bengkak, Ye Chen duduk di bawah tungku alkimia dan mulai mencerahkan resep obat jiwa. Langit cerah, dan Su Fu, mengenakan jubah damas, keluar dari sana. Penatua Su. Melihat Su Fu keluar, Ye Chen bergegas maju dan menggosok tangannya. Dia tersenyum, kapan Anda akan menunjukkan kepada saya bagaimana membuat pil jiwa? Kamu mengambil begitu banyak rumput roh, kamu berpikir tentang itu. Mulut Ye Chen bergerak-gerak, merasa bahwa rumput-rumput roh itu bukan milikmu. Lao Su mengetahuinya, Tuhan tahu berapa banyak semangat rumput untuk disia-siakan, dan berapa banyak jalan memutar yang harus dia ambil. Aku akan pergi ke pintu dalam dan kamu menunggu aku kembali. Di sini, Su Fu menjentikkan lengan bajunya dan berjalan dengan elegan. Setelah Su Fu pergi, Ye Chen mengutuk. Namun, ia masih menerima Dan Fang, dan setelah memadatkan meditasinya, api sungguhannya masuk ke tungku alkimia, tetapi jiwa itu bukan jiwa Dan, tetapi tetap Xuandan. Alkimia, karena sudah ada 4 contoh yang berhasil menyempurnakan Huik Xuandan sebelumnya, tekniknya menjadi lebih ahli, dan jumlah kegagalan juga berkurang. Su Fu berjalan sepanjang hari, dan tidak kembali sampai malam menjelang. Selama periode ini, Ye Chen telah memperbaiki 3 Huik Xuandans. Meskipun kualitasnya tidak terlalu tinggi, mereka juga telah membuat kemajuan besar. Ning, saat Ye Chen minum dengan lembut, Huik Xuandan keempat akan disempurnakan. Namun, Su sedikit kesal, dan dia memiliki beberapa penyimpangan dari kendali api yang sebenarnya, yang membuat Ning dan yang berhasil kembali ke Xuandan meledak. Kemudian datang dengungan tungku alkimia, dan suara ledakan tumpul datang dari dalam. Wow, Ye Chen terkejut dan ditendang kembali, dan kepalanya berdengung dan kesemutan. Su sangat tenang di sini sehingga dia mengejutkan Qi Yue, yang bergegas dari aula samping. Apa yang kamu lakukan? Qi Yue melangkah maju, dan Qi Yue membanting. Selain itu, Su Fu harus mencocokkannya dengan kesedihan Ye Chen, sehingga suaranya masih agak dingin, dan menatap mata Ye Chen, ada sedikit amarah. Aku tidak melakukan apa-apa, aku memperingatkanmu, kamu di sini untuk melakukan hal-hal lain, jangan menyentuh hal-hal secara acak, kata Qi Yue dingin. Begitu kata ini keluar, Ye Chen membeku untuk sementara waktu. Su Fu tidak memberitahu Qi Yue tujuan sebenarnya dari kedatangannya di sini, sehingga Qi Yue sekarang selalu berpikir bahwa dia benar-benar seorang murid jugling. Tanpa berkata apa-apa, dia bangkit dari tanah, terlalu malas untuk menjelaskan. Tidak dapat memeriksa, Qi Yue melirik token Qian yang tergantung di pinggang Ye Chen.
Ada juga kata, dan pada token itu. Sebagai murid pertama dari Lingtan Pavilion, dia mengenalinya secara sekilas. Token Sufu. Dari mana token itu berasal? Qi Yue tertawa kecil pada Ye Chen. Penatua Su memberikannya. Berbohong. Qi Yue Zhang mengorbankan pedang roh dan meletakkannya di bahu Ye Chen. Tanda guru tidak pernah pergi, bahkan jika itu aku, dia tidak akan dengan mudah mengirimkannya, dia akan memberimu bermacam-macam. Petik 2. Mendengar ini, Ye Chen menggosok alisnya tanpa sadar. Katakan itu dicuri dari Tuan. Pedang roh Qi Yue menunjuk langsung ke tenggorokan Ye Chen. Yuir, pada saat ini, suara yang dalam datang dari luar, dan Su Fu, yang pergi ke pintu bagian dalam, kembali. Tuan, Qi Yue buru-buru mengumpulkan pedang, pertama membungkuk tangan, dan kemudian melirik Ye Chen di belakangnya, dia menyelinap oleh tungku alkimia dan mencuri token Anda. Sungguh licik, aku cukup baik, oke. Kamu kurang berdalih, aku melihatnya. Baiklah, Su Fu bergumam lagi, melihat muridnya Qi Yue, aku memberinya token. Tuan, kenapa kamu? Saya memintanya untuk membawa token saya ke Taman Lincau untuk mengambil Lincau. Adapun dia tidak datang ke sini untuk melakukan pekerjaan lain-lain, tetapi untuk membantu saya memperbaiki alkimia. Dia adalah seorang alkemis, menyempurnakan, master alkimia, seperti yang diduga Ye Chen, mata Qi Yue penuh keajaiban, dan baru pada saat itulah dia tahu bahwa Ye Chen tidak di sini untuk membuat hal-hal yang bermacam-macam, tetapi untuk membuat alkimia. Wajah Qi Yue tidak tahu bagaimana menggambarkannya, melirik Su Fu, dan kemudian memandang ke atas dan ke bawah Ye Chen. Baiklah, meskipun Lingdan Pavilion tidak terlalu kecil, itu tidak terlalu besar. Ye Chen ada di sini untuk berlatih dan dia bahkan tidak tahu bahwa saat dia melihat Ye Chen, dia selalu berpikir bahwa Ye Chen adalah murid yang nakal. Pada saat ini, dia mengerti mengapa Su Fu ingin mencocokkannya dengan Ye Chen. Alkemis, dengan status terhormat, adalah objek yang semua pihak berusaha untuk menarik. Meskipun dia tidak tinggi saat ini, dia masih muda dan tidak lebih dari beberapa dekade, dia jelas salah satu dari sedikit orang di Dacu. Elder, token Anda. Di sini, Ye Chen telah memberi Su Fu token, dan kemudian menggosok tangannya lagi. Hehe tertawa, kapan Anda akan menunjukkan kepada saya pemurnian jiwa dan... Su Fu mengangkat alis, mengernyitkan janggutnya, dan tertawa, bukan tidak mungkin untuk menunjukkannya padamu, tetapi hanya jika kamu lulus ujianku. Uji. Ye Chen menatap Su Fu dengan bodoh sejenak. Kalahkan muridku, kata Su Fu, dan melirik Qi Yue di sebelahnya. Setelah mendengar kata-kata itu, alis Qi Yue kiau-kiau mengerutkan kening, matanya penuh dengan tidak dapat dimengerti, tapi dia sudah melangkah ke matahari nyata dengan satu kaki, dan dia hanya bisa menghitung salah satu muridnya di luar, apalagi roh yang kental. Dia samar-samar merasa bahwa Su Fu menyulitkan Ye Chen. Bagi Ye Chen, ujian seperti itu tidak akan pernah lulus. Tetua menganggap ini serius. Tanpa diduga, mata Ye Chen menjadi cerah dan jernih. Anggap itu serius. Oke, Ye Chen segera mundur untuk pergi 4 atau 5 kaki, dan kemudian memutar tubuhnya, dan darah di tubuhnya dengan cepat mengalir bersama dengan itu. Dia belum bertarung, dan dia mendidih dengan darah. Saudari Qi, tolong. Meregangkan tubuhnya, Ye Chengxuan mengambil pedang Cixiao. Tuan, Qi Yue sedikit mengerutkan kening pada Su Fu. Su Fu mengguncang janggutnya dengan lembut dan tersenyum sangat dalam. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa di mulutnya, dia diam-diam mengirimkan pesan kepada Qi Yue, Yuir, jangan memandang rendah dia. Master alkimia tidak pandai bertarung. Selain itu hanya keadaan roh kental. Master, Anda mungkin melebih-lebihkan dia. Meskipun Qi Yue tidak berbicara, mata yang mengalir di mata yang indah itu mewakili segalanya. Dia juga melangkah mundur 4 atau 5 kaki, berdiri sedikit, memandang Ye Chen di seberangnya, dan kemudian berdiri 3 jari giok, dengan acuh tak acuh, 3 gerakan, jika Anda tidak terkalahkan dalam 3 gerakan, bahkan jika saya kalah. Adikku sangat percaya diri. Ye Chen tersenyum sedikit, karena aku memiliki kekuatan itu. Suara Qi Yue tetap acuh tak acuh. Kata-kata itu tidak berakhir, dia dengan cepat dan terampil memindahkan Yin Jue. Tiba-tiba, dengan Qi Yue sebagai pusatnya, angin yang diberkati terbentuk. Angin mengembun menjadi bunga-bunga, dan kemudian salju putih terbang, mengembun menjadi dedaunan, angin dan salju terjalin, bunga-bunga dan dedaunan berserakan, dan halo tetap ada. Cantik sekali. Di seberang, mata Ye Chen menyipit. Dengan penglihatannya, dia secara alami melihat luar biasa dari metode rahasia Qi Yue. Feng Huaxue. Di seberangnya, suara-suara Tianrui terdengar, tangan batu giok Qi Yue sudah menunjuk Ye Chen. Segera, misteri misterius angin, bunga, salju dan daun disambut. Hah! Ye Chen segera melambaikan pedang Cixiao untuk mempertahankannya dengan jajaran pedang Tianjian yang paham. Pound, pound, meskipun Feng Huaxue lembut, itu sangat kuat. Ketika menyentuh pedang Cixiao, itu bahkan menyala. Misteri ini benar-benar luar biasa. Ye Chen sangat menggerakkan pedang Cixiao. Episode 83-84. Menusuk, menusuk. Tapi tahu begitu, setiap bunga angin, setiap dedaunan salju menyerang, bisa membelah jubahnya. Feng Huaxue, aku tidak menyangka Yuir menggunakan teknik rahasia ini dengan sangat ahli. Su Fu, yang berdiri di tangga batu menyaksikan pertempuran,
tersenyum dan mengangkat janggutnya, seolah dia puas dengan muridnya. Menarik matanya dari Qi Yue, dia menatap Ye Chen. Bunga angin dan daun salju Qi Yue sangat misterius, yang telah membuat Ye Chen lelah mengatasi, bahkan merasa malu. Semuanya muda dan kuat, dan membuat frustrasi satu sama lain, gumam Su Fu. Misteri ini benar-benar aneh. Ye Chen kadang-kadang menghindar, terkadang membela, tetapi masih dipertahankan oleh Feng Hua Sueye, dan dia mematahkan satu bagian, masih ada di belakang, seperti pertarungan tanpa akhir. Namun, jika Anda ingin mengalahkan saya dengan metode rahasia ini, Anda terlalu diremehkan. Ye Chen, dengan mencibir, tubuh Ye Chen membuat manuver yang indah, memegang pedang untuk mematahkan Feng Hua Sueye yang masuk, dan kemudian melangkah turun, lurus Ben Qi Yue datang. Melihat ini, Qi Yue segera melambaikan tangan giok, dan Feng Hua Sueye yang tersebar akan menjebak Ye Chen di dalam lagi. Namun, dia memandang rendah Ye Chen. Tubuh Ye Chen menjadi aneh untuk sesaat. Dia menginjak gerak kaki misterius Su Ying, dan bayang-bayang berlanjut di belakangnya. Bunga-bunga dan daun salju di sekitarnya jelas gagal mengikuti iramanya. Sosok misterius yang baik, tidak hanya Qi Yue, tetapi bahkan Su Fu menunjukkan keterkejutannya. Kakak, ini giliranku. Segala upaya dilakukan untuk bergegas ke depan Qi Yue, dan tembakan telapak tangan Ben Lei yang sudah lama ditunggu-tunggu Ben Lei tiba-tiba. Dihadapkan dengan angin telapak tangan yang mendominasi, Qi Yue Qiaomei mengerutkan kening lagi. Dari angin telapak tangan ini, dia jelas merasakan kekuatan serangan yang kuat terkandung, dan itu bukan kekuatan yang seharusnya dimiliki Ningqi. Meskipun terkejut, Qi Yue masih melambaikan tangan giok, dan ada aura cahaya terbang di antara tangan batu giok. Boom! Dua telapak tangan berhadapan dengan raungan. Melihat keduanya, Ye Chen mundur selangkah, dan Qi Yue mundur selangkah. Dengan satu kesedihan, tidak ada perbedaan antara naik dan turun. Betapa anehnya dia. Mata Qi Yue Mei penuh kejutan, dan sekarang dia menyadari bahwa kata-kata Su Fu dapat dibenarkan. Dengan terkejut, Ye Chen melambaikan pedangnya dan menunjuk langsung ke alisnya. Melihat ini, Qi Yue melangkah mundur, jari-jarinya lancip, bentuk tubuhnya dan gerak kakinya luar biasa, dia hanya berjarak 2 inci, dan Ye Chen tidak menyusulnya. Ling Xiao artinya, mundur. Qi Yue menghantam Ye Chen, dan kemudian Yu Zi menunjuk. Tiba-tiba, Ye Chen melemparkan pedang Qixiao. Pound! Suara tabrakan logam terdengar, dan pedang Qixiao yang terbang ke arahnya dihempaskan oleh Qi Yue. Melihat Ye Chen bergegas ke depan, Qi Yue melambaikan jari lainnya. Namun, apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa Ye Chen bahkan tidak membela diri, dia membawa jari Qi Yue dengan kaku, dan seluruh bahunya dicungkil keluar dari lubang darah. Ini dengan paksa membunuh Qi Yue. Jelas, Qi Yue tidak mengharapkan Ye Chen untuk bertarung seperti ini. Kagum, Ye Chen sudah melambaikan tangannya dan memotong, dan masih ada raungan binatang buas itu. Qi Yue tampak acuh tak acuh, dengan tenang merespons, dan melambai untuk memblokir, tetapi di bawah, lutut Ye Chen juga tiba pada saat yang sama. Apakah kamu bertarung dekat? Mata Qi Yue menyipit, dan dia mematahkan tangannya untuk menghalangi pukulan lutut Ye Chen. Itu benar, Ye Chen tersenyum aneh, dan kemudian permainan itu langsung menjadi sengit dan mendominasi dan sangat aneh. Hol, di lindan pavilion, raungannya meraung tanpa bisa dijelaskan, ditemani oleh setiap gerakan Ye Chen. Binatang buas lain yang turun gunung, kadang-kadang seperti harimau, kadang-kadang seperti kera ganas, kadang-kadang seperti singa, kadang-kadang seperti serigala, meraih, menepuk, merobek, menggunakan tangan, kaki, lutut, bahu, dan setiap sendi di tubuhnya menjadi ganas senjata. Tiba-tiba ada teknik pertempuran jarak dekat yang mendominasi. Qi Yue berada dalam keadaan kebingungan dan tidak bisa membantu tetapi terkejut. Anak baik, aku memandang rendah dirimu. Su Fu juga menunjukkan keterkejutan, ini pertama kalinya aku melihat Yue sangat malu, kecuali anak laki-laki di Tianyang Peak. Tampaknya kau bisa mengenai Chan Renyang dan Di yang tidak masuk akal bagi lebih dari setengah murid sejati di Erfeng. Boom, pertempuran sengit, Ye Chen bertempur semakin berani dengan misteri misterius kemarahan hati binatang itu dan tubuh misterius Zhou Ying Qianhuan, Qi Yue yang telah bermain untuk sementara waktu terus mundur. Melihat Qi Yue lagi, pakaiannya berantakan dan malu meskipun dia memiliki beberapa teknik misterius, dia akan diinterupsi terlebih dahulu oleh Ye Chen setiap kali dia menyentuh sidik jarinya, sehingga dia akan ditekan dan diangkat dalam pertempuran jarak dekat. Tanpa kepala, boom, hanya mendengarkan raungan, Qi Yue kaku membawa pukulan Ye Chen, dan tubuh terbelakangnya merobohkan sebuah monumen batu di belakangnya. Tetapi pada saat ini, dia punya waktu untuk bereaksi, dan mengangkat Ye Chen, yang terbang berhadapan, keluar. Bihai lingkuan, dia memukul mundur Ye Chen, dan Qi Yue dengan cepat memindahkan sidik jarinya. Tiba-tiba, ada gelombang berombak, dan suara ombak mengalahkan. Di belakang Qi Yue, ada gelombang bergulir, bahkan tungku alkimia besar ditelan, dan momentumnya sangat keras. Misteri ini luar biasa, sepertinya dia tidak ingin kehilangan di tangan lingkungan yang padat, dan tahu bahwa dia semua terkenal. Di sisi yang berlawanan, menghadap ombak yang berjatuhan, Ye Chen mengambil langkah mundur yang tajam. Momentum bihai lingkuan ini bergejolak. Aku khawatir tidak ada beberapa murid di pintu luar yang dapat memblokir serangannya. Api sejati, pertunjukan. Dengan pikiran,
dia menawarkan api sungguhan. Api sungguhan berwarna keemasan dan terbakar dengan hebat, berpusat padanya, membentuk pusaran api, melindunginya di tengah. Saat melaju, ombak mengamuk menenggelamkannya di tempat. Hah, sampai saat ini, Qi Yue mengeluarkan udara basi, dan cukup percaya diri dalam metode rahasianya, dia yakin bahwa Ye Chen tidak bisa menghentikan triknya. Dia masih memiliki kejutan di matanya yang indah. Sangat malu di tangannya, kamu bisa memaksaku untuk menggunakan teknik rahasia ini, Ye Chen, kamu bangga pada dirimu sendiri. Tentu saja, begitu dia berbicara, perairan jernih dari Laut Biru yang dia mainkan dihancurkan oleh Ye Chen Seng, dan gelombang panas dilepaskan. Hah, segera, itu adalah suara lolongan Lin Jian. Terkejut dan sulit dipercaya, ujung pedang Cixiao sudah 3 inci di luar tenggorokannya. Kakak, kamu kalah. Ye Chen menatap Qi Yue sambil tersenyum. Ini, Qi Yue Zhang menatap Ye Chen dan Zhang Yuko di depannya, dan tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Meskipun hanya 3 gerakan, dia tahu bahwa salah satu dari 3 metode yang digunakan dalam 3 gerakan itu luar biasa. Menggunakan kultivasinya sebagai tampilan, dia dikalahkan oleh kondisi kental, yang tidak pernah dia harapkan. Setelah menerima pedang Cixiao, Ye Chen membeku sejenak dan hampir jatuh. Bihai lingkuan dari Qi Yue memang kuat, dan jika dia tidak memiliki kendali api yang nyata, dia pasti akan kalah. Magang Sufu benar-benar tidak sederhana. Hatinya penuh dengan cemoohan, Ye Chen tahu bahwa jika tidak ada batasan 3 langkah dan dia akan bertarung lagi, siapa yang akan kalah atau menang. Anak baik, kamu benar-benar mengejutkanku. Sufu di tangga batu perlahan berjalan, wajahnya menghela nafas. Itu hanya kebetulan, Ye Chen menyeringai dan menuangkan cairan roh ke dalam mulutnya. Sufu telah melihat Qi Yue yang diam, wajahnya merosot, Yuir, kau tahu, ada orang di luar sana yang memiliki langit di luar, dan hari ini mereka dikalahkan, kau harus kembali dan merenung. Qi Yue mengerutkan bibirnya, tetapi mengangguk. Dia tahu bahwa jika Ye Chen berada pada tingkat yang sama dengan dia pasti akan dikalahkan. Pada titik ini, dia akan lebih buruk daripada Ye Chen. Perlahan menggerakkan langkahnya, Qi Yue diam-diam berjalan menuju aula samping. Ketika dia melangkah ke aula samping, dia tidak lupa melirik Ye Chen. Suasana yang kental, seorang alkemis yang seharusnya tidak pandai bertarung, memberinya terlalu banyak kejutan. Aku terlalu sombong. Tiba-tiba, Qi Yue bergumam pada dirinya sendiri, dan emosi yang tak dapat dijelaskan lahir di dalam hatinya. Ye Chen rupanya tidak melihat sesuatu yang aneh ketika Qi Yue pergi. Dia menggosok tangannya dan menatap Sufu sambil tersenyum, Elder, kamu selalu harus berbicara dengan kamu. Ini sangat penting bagimu, kata Sufu dengan marah, murid itu dikalahkan, dan dia merasa wajahnya kusam. Namun, dia menepati janjinya. Di bawah sinar bulan malam, dia menggerakkan api tanah, dan menaruh tanaman Ye Chen yang disiapkan oleh Ye Chen ke dalamnya. Dibandingkan dengan Ye Chen, seorang alkemis semi-licin, dia memiliki pencapaian tinggi untuk alkimia. Dia tidak memiliki tekanan untuk memurnikan roh, dan dia juga menjelaskan misteri itu pada Ye Chen sambil memperbaiki. Keluar dari dan, segera, dengan kesederhanaan Sufu, tinktur cian sejernih kristal keluar dari tungku alkimia, dan dia menggenggamnya dengan melambaikan tangannya. Ya, kamu mengerti. Sufu dengan sadar menempatkan jiwa dan yang baru dimurnikan ke lengan bajunya. Ini lebih sulit daripada kembali ke Suandan, tapi seharusnya tidak ada masalah. Ye Chen menyentuh dagunya. Kalau begitu kamu perlahan berlatih. Sufu santai, menyenandungkan Xiaoker ke ruang belakang. Setelah Sufu pergi, Ye Chen menutup matanya. Berdiri di depan tungku alkimia, ia terus-menerus mencocokkan deskripsi pada Danfang dengan gambar-gambar yang disajikan oleh Sufu. Dia tidak tahu berapa lama sebelum dia membuka matanya perlahan. Api nyata. Dengan kesembronoannya, dia memasukkan api nyata ke dalam tungku alkimia, dan kemudian sekelompok herbal dilemparkan ke dalam tungku alkimia, terlepas dari urutannya, dan dia dengan hati-hati mengendalikan api yang sebenarnya. Ini adalah proses yang panjang dan memakan jiwa. Selama periode itu, tungku alkimia terus berdengung, dan Ye Chen terus gagal. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam, dan kemudian fajar. Ketika Qi Yue keluar dari aula samping, Ye Chen masih berdiri di depan tungku alkimia. Alkimia yang terus sepanjang malam membuat matanya kosong, matanya penuh darah, dan janggut tumbuh di sekitar mulutnya. Tanpa berbicara, Qi Yue hanya diam-diam menatap punggung Ye Chen, dan dia masih bisa melihat kekeras-kepalaan di wajah King Xiu-nya. Pada saat ini, tungku alkimia bergetar lagi, dan rumput roh di dalamnya terbakar menjadi abu lagi. Ye Chen mundur selangkah oleh keterkejutan itu, mengambil waktu sejenak, dan hampir jatuh ke tanah. Cepatlah tetapi tidak datang, istirahatlah. Qi Yue akhirnya turun dari tangga batu, meskipun nadanya acuh tak acuh, tetapi jauh lebih santai dari sebelumnya. Alkimia ini benar-benar pekerjaan teknis. Ye Chen menghela nafas, dan mengisi mulutnya dengan cairan spiritual. Aku dengar kamu masih murid magang. Qi Yue berhenti di depan tungku alkimia dan melirik Ye Chen dari sisi kanan. Ye Chen mengangkat bahu, tidak mungkin, yang pertama dari 3 puncak utama ada di sana. Tidak ada yang menginginkanku, dan aku hanya bisa menjadi murid magang. Mereka seharusnya menyesal sekarang. Aku tidak tahu apakah aku tidak menyesal nanti, tetapi dalam beberapa hari ini aku telah diejek oleh mereka.
Ye Chen menggosok alisnya. Seharusnya tidak sulit untuk mendobrak pintu bagian dalam dengan kekuatanmu. Qi Yue berbisik, tidak lupa untuk menatap Ye Chen dalam-dalam. Kekuatanmu, setidaknya di luar pintu, sudah masuk dalam 10 besar. Terdaftar. Setelah mendengar ini, Ye Chen meletakkan labu kecil si Jin dan memandang Qi Yue dengan penuh rasa ingin tahu. Saudari, yang merupakan 10 murid teratas di pintu luar, siapa kamu? Katakan padaku, 10 murid teratas di luar pintu, kecuali aku, masing-masing dari 3 puncak utama, Yin Ziping, murid pertama dari Sila, Wang Lin, murid pertama dari Kebun Roh, Xiao Jing, murid dari Balai Penegakan Hukum, murid pertama Lu Xuaner, Huo Teng, murid pertama dari Mission Pavilion. Qi Yue secara mengejutkan sabar, dan keluar satu persatu dari 10 murid teratas di dunia luar, bahkan kekuatan dan kultivasi mereka dinyatakan dengan jelas. Ketika dia selesai, dia menatap Ye Chen, di luar pintu, kebanyakan dari mereka baik-baik saja jika Anda tidak bertemu mereka. Tentu saja, jika Anda beruntung, tidak dapat dihindari untuk bertemu dengan mereka. Aku mengerti. Ye Chen berbalik dan melompat. Setelah minum cairan roh, dia melahirkan lagi dan terus berlatih alkimia. Sungguh aneh, gumam Qi Yue. Sepanjang hari, Ye Chen tidak pernah meninggalkan tungku alkimia. Selama periode ini, Su Fu diam-diam datang untuk melihatnya beberapa kali, dan melihat kegagalan Ye Chen untuk memurnikan pil jiwa, dan sedikit kecewa. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, malam mulai redup lagi. Di aula bagian dalam, Su Fu menyerahkan kotak giok kepada Qi Yue. Ini Zenyang Dan, yang dapat membantu Anda menerobos ke ranah kerajaan. Terima kasih banyak, Tuan. Qi Yue buru-buru mengambilnya, tersenyum cerah. Yuer, apa pendapatmu tentang anak itu? Dia mengerutkan kening pada janggutnya. Su Fu melirik Ye Chen di luar, dan kemudian mengarahkan pandangannya pada Qi Yue. Dia mengejutkanku. Aku tidak menanyakan ini padamu, aku bertanya padamu orang ini seperti dia. Begitu komentar ini keluar, Qi Yue dipahami. Dia, Tuan, ingin mencocokkannya dengan Ye Chen lagi. Ah, Tuan, Anda membicarakan hal ini lagi. Qi Yue menginjak kakinya, tidak hanya malu atau marah, tetapi juga sedikit kemerahan di pipinya yang melintas pelan, dibandingkan dengan saat pertama kali, ekspresinya menjadi sangat tiada banding. Aneh. Keanehan ini ditangkap oleh Su Fu, dan dia tampaknya telah menemukan jawaban dari wajah Qi Yue. Keluar dari Dan. Pada saat ini, kesembronoan datang dari luar aula. Latihan. Setelah mendengar suara itu, Su Fu melangkah keluar dari aula bagian dalam. Qi Yue penuh kejutan dan mengikuti. Di luar aula, Ye Chen sudah duduk di tanah dengan bokongnya, dan dia mengenakan syal. Meskipun wujudnya canggung, dia tersenyum ceria, dan dia memegang mukjizat hijau. Seperti Huixuan dan yang halus, Ling dan tidak terlalu bulat, dan bahkan beberapa pot dan genangan air, bahkan eliksir yang tersisa muncul, tetapi ia berhasil setelah semua. Su Fu melirik abu rumput roh di tanah, dan masih ada kejutan di matanya, hanya butuh lebih dari 50 salinan rumput roh untuk membuatnya. Bakat bocah ini disebut roh jahat. Hehehe. Ye Chen duduk di tanah, menatap Ling Dan dengan senyum cerah di matanya. Menyaksikan jiwa dan jarak yang begitu dekat, terutama mencium aroma ramuan di atas, membuatnya merasa segar. Segera, dia membuka mulutnya dan menelan jiwa Dan. Jiwa eliksir segera mencair ke dalam tubuh, seperti Wang Qingquan yang mengalir ke seluruh tubuhnya, kelelahannya dengan cepat menghilang, karena itu adalah eliksir yang menyehatkan jiwa, dia jelas merasa bahwa jiwanya telah disublimasikan. Ya, Ye Chen tersenyum lagi, dan matanya yang dalam menjadi berair. Hah, saat itu, suara seperti ini keluar dari dirinya, seolah-olah beberapa penghalang telah rusak. Terobosan, Su Fu dan Qi Yue terkejut. Kejutan yang menyenangkan, Ye Chen buru-buru duduk bersila di tanah. Segera, aura langit dan bumi yang kaya berpusat padanya, mengalir ke dalam tubuhnya melalui pori-pori di tubuhnya, membentuk aura Qi yang tebal, yang dihisap oleh pausnya. Hanya menerobos ke ke-9 Ningqi, butuh Reiki dalam jumlah yang sangat besar. Melihat Reiki yang agung mengalir ke tubuh Ye Chen, Qi Yue terkejut. Dantiannya jauh lebih besar daripada orang kebanyakan, kata Su Fu dengan janggut, mungkin karena dantian berkapasitas besar ini, ia memiliki kemampuan untuk melompati tantangan. Tidak heran, Qi Yue bergumam menatap Ye Chen. Selama 3 jam, aura langit dan bumi yang kaya perlahan menyebar. Ye Chen, pada saat ini, juga perlahan membuka matanya jauh lebih kabur dan tertahan daripada sebelumnya. Melihat tubuhnya lagi, karena latihannya maju, meridian menjadi lebih tebal, terutama Danhai, yang juga melebar lebih dari 2 kali lipat. Qi yang mengepul sama mengamuk seperti lautan. Bagus. Sambil memegang tinjunya, merasakan kekuatan di tinjunya, Ye Chen tersenyum nyaman. Larut malam, aula haus darah, lebih dari selusin tokoh berjalan ke aula megah. Kami memasukkan ke dalam garis dalam dari 3 sekte dan keluarga besar, dan belum menemukan berita tentang setengah dari Tianjidan. Aula megah penuh dengan suara megah. Tidak, sampah, semua sampah. Amarah mengguncang seluruh aula dengan gemetar bergetar. Periksa aku lagi, periksa hati-hati. Episode 85-86. Selama 10 hari berikutnya, Ye Chen tidak pernah keluar dari pelataran dalam. Ketika dia tiba di malam ke-11, dia berjalan keluar dari Ling Dan Pavilion.
Dalam 10 hari terakhir, alkimia miliknya telah meningkat pesat, dan dengan alkimia berkelanjutan, kekuatan jiwanya juga meningkat banyak. Pada malam hari, Heng Yuezong tidak tenang. Dia datang jauh-jauh dan menemukan bahwa di atas semua batu, banyak murid yang duduk bersila sedang menyerap esensi langit dan bumi. Apakah kamu akan bertarung dengan pistol? Ye Chen memikirkan perbandingan pintu luar dalam waktu dekat. Banyak murid yang sepertinya merasakan tekanan, sehingga mereka bahkan tidak menghabiskan sisa malam itu. Namun, ketika dia berjalan dengan pedang yang membawa langit, itu masih menarik banyak perhatian orang, tak heran dia begitu terkenal akhir-akhir ini bahkan orang dalam pun mengetahuinya. Kamu Ye Chen. Sambil berjalan, seorang murid berjubah putih menghalangi jalannya. True Youngstead. Dengan cemberut, Ye Chen merasakan latihan orang di depannya secara instan, dan dia telah menembus ke kondisi sebenarnya. Melihat ke atas, kesan pertama yang diberikan orang ini kepadanya adalah keakraban. Bagaimana mengatakannya? Sepertinya Qi Hao dari Yang Feng orang itu. Tak perlu dikatakan, mereka milik keluarga dan harus memiliki koneksi darah. Kakak ini, apa kamu baik-baik saja? Ye Chen bertanya dengan acuh tak acuh. Mengenai sikap Ye Chen yang tidak asin atau acuh tak acuh, para murid di depan jubah putih tidak marah atau marah, dan bercanda. Lalu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya Qi yang dari pintu bagian dalam, dan saya Ren Feng Feng sepupu Hao. Petik 2. Saudara Qi datang jauh-jauh dari pintu bagian dalam, dan itu bukan karena mencari saya dan ingin menyelesaikan akun dengan saya yang hanya dalam ranah pemurnian Qi. Sudut mulut Qi yang mencibir di lengkungan cibiran, tetapi mulutnya sampai ke telinga Ye Chen, mencibir. Ye Chen, sebaiknya kau tetap di Heng Yuezong seumur hidupmu, jika tidak, keluarga Qi akan memberitahu kamu bahwa beberapa orang, Anda tidak dapat memprovokasi itu. Apakah kamu mengintimidasi? Ye Chen melirik Qi Yang. Tentu saja, Qi Yang tertawa. Kalau begitu aku akan menunggu. Diprovokasi keluarga Qi saya, Anda ditakdirkan untuk menjadi sengsara. Dengan senyum dingin lagi, Qi Hao mengguncang jubahnya dan berbalik lurus ke Ren Yang Feng. Siapa yang tidak harus mati? Ye Chen mencibir, dan berjalan menuruni gunung. Sebelum melangkah ke gerbang Little Spirit Garden, ia mencium aroma daging yang kuat dan suara teriakan, datang dan datang, makan, makan lebih banyak, dan akhirnya mendapatkannya. Dengan sedikit senyum, Ye Chen mendorong pintu dan berjalan masuk. Di matanya, dia melihat bahwa wajah Xiong Er sedang makan tanpa wajah dan memegang baskom besi besar. Selain Xiong Er, menantu perempuannya Tang Ruxuan juga ada di sini, ditambah Zhang Fengnian, Hua, dan binatang roh elang kecil. Beberapa orang sedang makan rebusan di sekitar panci besi besar. Yo, melihat kembalinya Ye Chen, mata Xiong Er mekar dengan cahaya terang. Wah, angin apa yang bertiup kembali padamu? Aku merindukanmu. Ye Chen menjawab dengan santai, lalu menggulung lengan bajunya, mengambil sumpit yang diserahkan oleh Hua dengan tangan, dan tidak menganggap dirinya sebagai orang luar, dan mengambil sepotong sup dari panci besi. Hehehe. Xiong Er segera meletakkan panci besi di tangannya, menggosok tangan kecilnya dan menarik tangannya ke Ye Chen. Nak, apakah kau membawakanku hadiah? Melihat wajah Xiong Er yang seperti beruang, Ye Chen memiliki keinginan untuk menikamnya, tapi dia masih mengambil Hui Xuandan dari lengannya dan melewatinya. Saudara menghadiahkan kamu. Xiong Er tersenyum, dan setelah mengambilnya, dia mengulurkan tangannya yang gemuk lagi, dan istriku. Ya, ada bagian di antara penonton. Ye Chen berkata dengan marah, dan kemudian mengeluarkan 4 roh, Tang Ruxuan, Zhang Fengnian, dan Tiger Baby, dan bahkan binatang roh elang kecil pun mendapat kehormatan untuk mendapatkannya. Daging harum di Xiaoling Yuan adalah harum, dan beberapa orang duduk seperti keluarga, tetapi juga hangat. Setelah makan malam, Tang Ruxuan membersihkan peralatan makan dengan sangat baik, dan bayi harimau yang jujur juga menggulung lengan bajunya untuk membantu. Adapun Ye Chen dan Xiong, mereka bersama lagi. Nak, belum pernah mendengar itu, kali ini setelah pintu luar menang, kamu harus lulus ujian sebelum kamu bisa masuk ke pintu dalam. Xiong Er berkata sambil menarik giginya. Tes apa? Ye Chen sedikit terkejut. Ada hutan tandus antara pintu bagian dalam dan pintu luar. Para murid yang memenangkan permainan harus melewati hutan tandus ini untuk memasuki pintu bagian dalam. Dengarkan orang tua itu berkata bahwa ada jebakan, monster, dan beberapa orang merasa malu. Ini adalah hal-hal sepele. Saya mendengar bahwa gerbang bagian dalam akan mengirim puluhan murid ke hutan tandus. Orang-orang terlemah berada di puncak dunia manusia. Para murid luar harus menerobos garis pertahanan mereka untuk menjadi sukses. Petik 2. Aku bergantung, bermain. Rao tidak dapat membantu tekad Ye Chen, pintu bagian dalam penuh dengan makanan. Tes ini tidak dapat bekerja, tetapi kerja keras para murid yang memenangkan pintu luar akan terhapus. Mendengarkan pria tua itu mengatakan bahwa ini untuk menguji kemampuan para murid untuk bekerja sama. Pada akhirnya, apakah mereka memenuhi syarat atau tidak tergantung pada kinerja mereka sendiri. Kenapa firasatku buruk? Ye Chen menggosok alisnya. Penilaian Heng Yuezong untuk memasuki pintu dalam ini jauh lebih sulit daripada Sekte Zhengyang. Dia pertama-tama harus menonjol setelah beberapa ribu murid di luar pintu untuk memenuhi syarat untuk hutan tandus, tetapi ujian hutan tandus bahkan lebih di luar. Pertandingan besar. Larut malam, Xiong Er dan Tang Ruxuan meninggalkan Taman Xiaoling.
Hua dan Zhang Fengnian masing-masing tertidur, dan kemudian Ye Chen mengambil sesuatu dari tas penyimpanan. Itu adalah manik rohani, dan itu adalah setengah dari meterai surgawi yang dimeteraikan dalam manik rohani. Melihat Jidan sekali lagi sebagai alkemis, Ye Chen tertegun di dalam hatinya, terutama setelah melihat 6 baris yang rusak di atas, dan bahkan lebih malu, dengan caranya saat ini, jauh dari memperbaiki 6 garis apakah Lingtan jauh di belakang. Seorang Tianji dan kemungkinan akan menciptakan Tianjio yang kuat. Aku tidak tahu apakah setengah Tianjidan ini dapat membantu seorang biksu langit kuasi untuk maju. Menembak kekuatan Jingdan hari itu, aku pasti sangat cemas sekarang. Jika mereka memberitahuku bahwa sisa setengah dari Tianjidan ada di tanganku, aku akan mati. Ye Chen terus mengerang sambil menyentuh dagunya, dan dia sudah berpikir untuk menyembunyikan separuh Tianjidan ini di suatu tempat, atau meletakkannya di tubuhnya. Jika dia ditemukan, Tuhan tahu omong kosong apa yang akan terjadi. Di mana itu disembunyikan? Ye Chen melihat sekeliling untuk sementara waktu. Pada akhirnya, tatapannya tertuju pada tembok di sekitar taman roh kecil, yang terbuat dari marmer di 3 sisi dan bersandar pada dinding batu di 1 sisi. Terserah kamu. Dia datang ke dinding batu dalam 3 atau 2 langkah, dan kemudian menusuk lubang itu dengan jarinya, hanya untuk memasukkan segel manik-manik roh Tianjidan, dan menyelesaikannya dengan batu kecil. Dicekal. Setelah melakukan ini, dia duduk bersila di taman. Setelah meditasi dan kondensasi, pikirannya bergerak, dan api yang sebenarnya mengikuti, dan kemudian dia mengendalikan api yang sebenarnya dengan pikirannya untuk membentuk tungku alkimia. Kemudian, sepotong rumput roh dijatuhkan. Kali ini, dia tidak memperbaiki eliksir, tetapi memperbaiki cairan roh giok. Dia mengerti bahwa tes pintu luar berikutnya, terutama di hutan tandus, akan sulit dan konsumsinya pasti, tetapi tidak dapat digunakan kembali ke Suandan setiap kali dikonsumsi. Setelah beberapa hari, ditambah dengan penyempurnaan alkimia, ia dapat mengatakan bahwa pemurnian cairan roh giok ada di tangan. Malam yang hening, taman roh kecil ini penuh dengan aroma obat, menyegarkan. Tepat sebelum fajar, dia menerima api sungguhan, dan cairan giok halus juga dituangkan ke dalam labu Zijin. Sudah cukup bagiku untuk menggunakannya dalam waktu yang lama. Setelah mengocok labu emas ungu, Ye Chen tersenyum lega. Hari berikutnya, Heng Yuezong penuh dengan orang. Hari ini Heng Yuezong luar biasa hidup, karena hari ini adalah hari sebelum perbandingan pintu luar. Pada saat ini, para murid Heng Yuezong telah berkumpul bersama dalam 2 atau 3. Salah satu murid diminta untuk mendaftar. Tidak semua murid akan berpartisipasi. Mereka yang lemah tidak akan naik dan merasa tidak nyaman. Ketika Ye Chen tiba, banyak orang telah berkumpul di sini, dan para murid yang masuk dan keluar terpesona. Ini Qiankun Pavilion. Ye Chen tidak bisa menahan pandangannya ketika dia merasakan dagunya. Qiankun Pavilion benar-benar luar biasa. Di bagian atas pavilion, ada segel harta karun Qiankun, dipenuhi dengan cahaya yang cemerlang. Ini luar biasa, Ye Chen buru-buru masuk. Di matanya, dia melihat sebuah platform pertempuran yang penuh dengan ukuran ratusan kaki. Ruang terbuka di sekitar platform pertempuran itu memiliki panjang ribuan kaki. Perbandingan pintu luar selama bertahun-tahun dilakukan di sini. Tuhan memberkatimu, jangan biarkan aku bertemu lawan yang kuat. Aku tidak ingin tinggal di luar selama 3 tahun lagi. Ya Tuhan, berkati aku. Sepanjang jalan, Ye Chen mendengar kata-kata ini, dan para murid dan tongkat sihir berdoa dengan kedua tangan. Hah, penampilan Ye Chen langsung menarik perhatian para murid. Dia sekarang adalah sosok terkenal di Heng Yue, dan murid magang yang San Feng tidak mau terima hari itu, hanya dalam 2 bulan, menjadi kuda hitam yang diketahui Heng Yuezong, yang benar-benar membuat orang menghela nafas. Tapi jangan biarkan aku bertemu dengannya. Aku juga tidak ingin bertemu dengannya. Dia adalah orang jahat, siapapun yang menjumpainya tidak beruntung. Ye Chen mengabaikan kata-kata di sekitarnya dan berjalan menuju aula utama Qiankun Pavilion. Dalam perjalanan, dia baru saja bertemu seorang kenalan lama. Lihatlah lebih dekat, bukankah Zhao Long, di Yang Feng? Ye Chen. Melihat Ye Chen, Zhao Long mengertakkan giginya. Ye Chen mengabaikannya, dan terlalu malas untuk mempedulikannya. Dia mengalahkan Zhao Long pada hari ketika dia berat, dan sekarang dia telah mencapai berat ke-9 Ningqi, dan dia lebih tinggi dari Zhao Long. Mereka tidak lagi level orang. Diabaikan oleh Ye Chen, gigi Zhao Long patah, tetapi itu tidak berdaya. Murid sejati telah dipukuli lebih dari setengah. Dia tidak lagi memenuhi syarat untuk membandingkan dengan Ye Chen. Di depan, para murid yang datang untuk mendaftar sudah memberi jalan yang jelas untuk Ye Chen. Ye Chen tidak sopan, dan langsung pergi ke penatua jubah putih bernama Li Daotong. Elder, saya mendaftar, kata Ye Chen, setelah melewati kartu identitasnya. Kamu Ye Chen. Li Daotong melirik nama pada kartu identitas, dan tidak bisa menahan diri untuk menatap Ye Chen dari atas ke bawah, sambil mencemooh, itu benar-benar orang yang berbakat dari Jiangsan. Para tetua telah memenangkan hadiah. Baiklah, lakukan dengan baik. Li Daotong tersenyum ringan dan telah mengukir nama Ye Chen di atas selembar batu giok. Setelah mendaftar, Ye Chen berbalik dan berjalan keluar, tetapi bertemu banyak kenalan lama lagi. Murid Ren Yang Feng datang berkelompok dan dipimpin oleh pria bernama Jiang Hao. Di sisi lain, murid-murid di Yang Feng juga datang, secara alami, kemeja ungu memimpin tim.
Musuh-musuh itu begitu iri ketika mereka bertemu. Ketika murid-murid Ren Yangfeng dan Di Yangfeng melihat Ye Chen, wajah dan kuas mereka semua suram. Hari-hari ini, wajah para murid dari dua puncak di Ye Chen hilang. Nak, yang terbaik adalah berdoa agar surga tidak akan bertemu denganku, jika tidak kamu akan mati dan itu jelek. Jiang Hao dan Zishan melangkah maju dan tersenyum dengan dingin. Apakah ini intimidasi? Ye Chen menatap langsung pada keduanya, matanya tajam dan tajam. Momentum tubuh trio itu mengalir tanpa panggilan, dan terus meningkat, ada postur yang akan dimulai di tempat. Ini lucu. Tawa pelecehan lucu terdengar, dan Yin Ziping, yang mengguncang kipas lipat, masuk, dengan sinis melirik Ye Chen, dan masih ada cahaya dingin di matanya. Ye Chen melirik Yin Ziping, kekuatan membunuh yang tidak bisa ditahan di tubuhnya masih ditekan olehnya. Pada hari dia melukai Zhang Fengnian di aula perintah, dia selalu terukir di hatinya, diam-diam bersumpah bahwa suatu hari dia akan menghancurkan anjing bajingan itu. Pikiran membunuh terlalu berat, bahkan jika kamu kuat, akan sulit untuk mencapai hasil positif. Begitu kalimat ini keluar, Ye Chen tidak harus pergi dan tahu siapa yang datang, kecuali untuk Su Xinyu, yang adalah Yang Feng. Katakan, selanjutnya, lebih banyak orang datang, sebagian besar dengan kebencian terhadap Ye Chen. Baiklah, sekelompok besar orang mengejek Ye Chen, membuat sosok Ye Chen tampak lemah. Apakah kamu melakukan ini di sini? Para murid berbisik, ini paviliun Qiankun. Apakah kamu ingin mati di sini? Kenapa? Apa yang kamu lakukan di sini? Sebuah suara marah mengikuti, memecah suasana depresi di tempat kejadian. Pendatang itu adalah seorang murid berwarna ungu dengan palu emas di lengannya, tubuhnya tidak biasa dan penuh dengan temperamen yang berani. Kedatangannya mencerahkan mata para murid di sekitar. Murid pertama dari pengadilan misi, Hotan. Seseorang segera mengenali pria itu. Katakan saja, pasti hidup hari ini. Setelah Huoteng, 5 orang lagi muncul, membuat para murid di sekitar mereka cerah lagi. Magang jiwa, Zhao Yan. Murid pertama penegak hukum, Xiao Jing. Murid pertama kebun, Wang Lin. Apakah itu Lu Suaner, murid pertama perpustakaan? Itu bahkan datang. Setelah mereka bertiga, bayangan indah lainnya datang. Lihatlah lebih dekat. Itu adalah Qiyue dari Lingdan Pavilion. 10 murid teratas di luar gerbang, kecuali puncak Tianyang, telah tiba, sehingga paviliun Qiankun yang sudah semarak telah menjadi penuh antusiasme. Para penjahat ini mungkin hanya ketika gerbang luar dibandingkan. Akan datang bersama. Tak usah dikatakan bahwa kamu adalah Ye Chen. Huoteng dari tas paviliun sudah akrab dan mengarahkan pandangannya pada Ye Chen. Demikian pula, mata beberapa orang lain juga datang bersamaan. Ketika Ye Chen datang ke Heng Yuezong, mereka masih mundur. Nama yang paling mereka dengar 2 hari yang lalu adalah nama Ye Chen. Orang-orang nyata pada saat ini masih penasaran. Menurutku itu kondensasi. Kamu masih belum percaya. Aku percaya sekarang, meskipun ini adalah atmosfer yang kental, tapi napas ini tidak lemah. Aku menunggu. Bocah ini, terlihat sangat enak dipandang. Beberapa murid berbakat menyentuh dagu mereka dan memandang Ye Chen, seperti monyet. Ye Chen terlihat tidak nyaman. Adik laki-laki, jangan takut, saudaraku melindungimu. Huoteng membekukan leher Ye Chen dengan senyum lebar, dan berkata dia tidak pernah lupa untuk melirik Jiang Hao, baju ungu, dan Yin Ziping. Apa yang kamu bicarakan? 3 wajah itu tiba-tiba menjadi suram. Aku berkata, lihat kamu, paman. Kamu, kemeja ungu itu hendak bergegas, tetapi dihentikan oleh Jiang Hao dan Yin Ziping. Sampai jumpa di atas panggung. Ketiganya mendengus, dan masing-masing membawa guru dan saudara mereka ke dalamnya. Potong. Huoteng tidak setuju, dan kemudian menepuk bahu kecil Ye Chen, menyeringai dan mulut melebar, suaranya sangat kasar, adik, temukan minuman untukmu suatu hari nanti. Ayo pergi, jangan tinggalkan tinta di atasnya, Xiao Jing mendesak semua orang dan pergi ke aula. Apakah kamu merasakan tekanan? Qiyue melangkah maju setelah beberapa orang pergi, dan bertanya dengan lembut. Ada tekanan, tapi itu tidak hebat, kata Ye Chen. Memang, sejak menerobos ke tingkat ke-9 Ningqi dalam beberapa hari terakhir, ia memiliki keyakinan mutlak untuk menghadapi para murid di bawah tingkat sebenarnya dari matahari. Meskipun 10 murid teratas di pintu luar itu kuat, mereka semua adalah puncak dari ranah manusia. Dalam lingkup respon, itu bagus. Qiyue, acuh tak acuh, menunjukkan sedikit senyum. Kenapa aku tidak melihat murid nomor 1 di luar pintu? Ye Chen menatap Qiyue dengan ragu. Dia, siapa yang tahu kemana harus lari dan minum lagi? Qiyue mengangkat bahu dan berjalan pergi. Ada waktu untuk minum. Ye Chen mengangkat alisnya, dan perlahan berjalan menuju luar. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.